Halo, bertemu lagi dengan Subianto di sini. Kali ini kita bertemu dalam pembelajaran tentang pemrograman web menggunakan PHP dan MySQL. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar untuk membuat login. Bagaimana proses membuat login? Kita ikuti bersama-sama pembelajaran kita kali ini. Untuk dapat membuat aplikasi berbasis web dengan PHP MySQL, pertama kali yang harus kita lakukan adalah pastikan kita sudah memiliki aplikasi web server. Dalam hal ini, aplikasi yang kita gunakan adalah SAM. Versi bebas, silakan Anda pilih versi yang mana saja. Setelah terinstall, kita aktifkan terlebih dahulu aplikasinya dengan jalan klik start. Cari aplikasi SAM, folder SAM. Kemudian kita pilih SAM Control Panel. Kita tunggu sesaat, maka nanti akan ditampilkan tampilan jendela control panel seperti ini. Hal yang perlu kita aktifkan ada dua, yaitu yang pertama Apache, kita klik tombol start. Kemudian yang kedua kita aktifkan MySQL dengan klik tombol start di MySQL. Pastikan Apache dan MySQL di sini berubah warna menjadi ada blok warna ini. Jika sudah, kita tutup jendelanya. Anda boleh minimize, boleh close karena otomatis ini sudah aktif. Kita klik close saja. Kemudian selanjutnya kita siapkan program browsernya. Saya menggunakan Chrome. Kemudian kita coba panggil aplikasi SAM yang tadi sudah kita jalankan sebelumnya dengan cara menulis garis miring 2 kali localhost, tekan enter. Maka kita akan menemukan jendela Apache Friend. Di sini akan terlihat SAM for Windows 7327. Jadi ini versi SAM-nya adalah 7327. Kemudian apabila kita ingin melihat versi PHP-nya, kita bisa cek PHP info. PHP versinya adalah 7327 ya. Kemudian langkah selanjutnya setelah kita pastikan SAM aktif, bisa dipanggil seperti ini, maka kita masuk ke PHP MyAdmin untuk melakukan langkah selanjutnya, yaitu membuat database. Kita klik PHP MyAdmin, kemudian kita tunggu, halaman akan diarahkan ke tampilan PHP MyAdmin. Ya, ini adalah tampilan dari PHP MyAdmin. Setelah kita masuk ke dalam jendela PHP MyAdmin, maka kita bisa melihat di bagian sebelah kiri, ini adalah deretan nama-nama database yang sudah dibuat di PHP MyAdmin pada bilah sebelah kiri. Kemudian sebelah kanan ini nanti untuk menampilkan data-data dan fasilitas lain dari PHP MyAdmin. Selanjutnya di atas ini adalah menu-menu pilihan terkait dengan action yang bisa kita lakukan ketika bekerja dengan PHP MyAdmin. Nah, sekarang kita masuk ke langkah untuk membuat database. Untuk membuat database pertama kali kita lakukan dengan cara klik tombol atau menu new pada bagian sebelah kiri. Kemudian di area sebelah kanan akan muncul bagian untuk membuat database. Kalau kita pakai bahasa Indonesia, bahasa Inggris akan tertulis create database. Kemudian di bawahnya ada jendela, kita isi dengan nama database. Nama database yang akan kita buat untuk aplikasi kita kali ini adalah RestoDB. Kemudian kita lanjutkan dengan klik tombol create. Maka database sudah berhasil kita buat dengan nama RestoDB dan terlihat pada bilah sebelah kiri dengan nama RestoDB.
Coba kita klik RestoDB di sebelah kiri. Ya, ketika kita klik RestoDB di sebelah kiri, maka di sebelah kanan akan muncul fasilitas yang disediakan kita untuk membuat tabel. Di dalam database ini akan ditampung tabel-tabel yang digunakan untuk bekerja membuat sebuah sistem. Sekarang kita akan buat fasilitas untuk login, karena itu kita siapkan terlebih dahulu tabel untuk login. Untuk membuat tabel dilakukan dengan cara memberi nama tabel pada kotak ini, kotak name. Nama tabel yang akan kita buat adalah tabel pengguna. Kemudian di sebelah kanan ini sudah ditampilkan tulisan number of column, artinya berapa jumlah kolom yang akan kita buat, atau variabel yang akan kita buat, atau field yang akan kita buat. Secara standar tertulis angka 4, tetapi kita mau membuat 7 field. Kita ubah angkanya menjadi 7, bisa langsung dihapus kemudian diganti dengan angka 7. Jika nama tabel dan jumlah field sudah kita masukkan, kita lanjutkan dengan klik go. Lalu kita akan dihadapkan dengan isian untuk melengkapi data field yang kita buat. Tadi ada 7 field. Sebelah kiri name ini adalah nama-nama fieldnya, kita buat terlebih dahulu. Yang pertama ada ID pengguna. Saya menggunakan huruf kecil semua. Kemudian yang kedua ada nama pengguna. Kemudian yang ketiga ada telepon pengguna. Kemudian ada username. Selanjutnya ada password. Kemudian ada hak akses. Selanjutnya ada status. Ya, tanpa menekan enter ya. Selanjutnya bagian sebelah kanan adalah tipe datanya. Untuk ID pengguna saya menggunakan tipe integer atau tipe angka. Kemudian nama pengguna kita menggunakan varchar atau tipe teks, tipe naskah ya. Kemudian telepon juga varchar. Tinggal kita klik ya pada kotak tipenya. Username juga varchar. Password kita buat dengan menggunakan varchar. Hak akses juga kita buat dengan varchar. Status kita juga buat dengan varchar. 7 field sudah kita buat nama dan tipenya. Sekarang bagian berikutnya, length ini digunakan untuk menentukan jumlah panjang karakternya atau jumlah karakternya. Misalkan angka di sini kita menentukan berapa digit untuk ID pengguna. Saya menggunakan 5 digit. Kemudian untuk nama pengguna secara umum Anda bisa taruh misalkan 50, mungkin ada nama yang panjang. Telepon kita pakai 20. Username kita gunakan 30 ya. Terserah kita sebenarnya. Password kita buat agak panjang 50 karena nanti kita menggunakan MD5. Hak akses cukup 8 saja. Nanti hak akses kita buat ada kasir dan juga pimpinan ya. Kemudian status ini nanti status penggunanya aktif atau tidak, kita buat 11 ya. Nama field, tipe data, jumlah karakter, length atau value sudah kita buat. Sekarang kita tentukan di dalam sebuah tabel biasanya ada primary key atau data unik. Data unik kita tentukan dari ID pengguna. Kita geser sebelah kanan. Ini ada bagian indeks. Kita klik segitiga indeksnya, kita pilih primary. Kita buat jadi primary key. Kemudian jika ada tambahan seperti ini, pastikan kita pilih primary ya. Kita pilih ID pengguna untuk primary. Kita klik go. Ya. Kemudian kita lanjutkan lagi dengan bagian berikutnya. Ini kita scroll ke bawah, kita geser ke kanan. Kita mau nanti untuk
angka pada ID pengguna itu otomatis. Karena itu setelah kita tentukan primary, maka kita lanjutkan dengan auto increment AI atau penambahan angka secara otomatis. Kita beri tanda centang. Selanjutnya kita turun sedikit, kita geser ke kiri, kita cek sudah semua data kita isi, lalu kita pilih save. Ya, kita lihat di sini hasilnya akan ditampilkan struktur tabel, atau kita bisa klik structure di atas. Akan dimunculkan seperti ini, yaitu 7 field: ID pengguna, nama pengguna, telepon, username, password, hak akses, dan status. Gambar kunci di sini adalah primary key, ya. Terus kemudian tipe langsung dengan length-nya atau value, ya, dengan jumlah karakternya dalam kurung. Selanjutnya tadi auto increment, ketika kita pilih hasilnya akan dimunculkan di sini, ada auto increment. Kalau kita menghendaki merubah data-data yang ada, contohnya kita mau merubah nama field, merubah jumlah angka di dalam length atau value, kemudian merubah tipe data, kita tinggal klik gambar pensil di masing-masing. Misalkan kita ubah hak akses, kita change, kita ubah salah tulis mungkin, ya, kita bisa perbaiki. Tipenya salah, kita bisa perbaiki. Panjang karakternya atau length value-nya salah, kurang panjang atau terlalu banyak, kita bisa atur. Kalau sudah, akhiri dengan tombol save. Maka perubahan akan disimpan dan ditampilkan di sini. Kita perhatikan sekarang setelah tadi selesai membuat tabel pengguna, pada database kita RestoDB akan muncul tabel baru namanya pengguna. Ketika kita klik RestoDB di sebelah kiri, maka sebelah kanan akan ditampilkan tabelnya baru satu, yaitu pengguna. Ketika kita klik tabel pengguna di sebelah kiri, maka akan ditampilkan browse-nya atau datanya. Kebetulan belum ada datanya. Kemudian kalau kita klik structure, maka akan dimunculkan strukturnya yang tadi. Nah, demikian untuk membuat database dan juga membuat sebuah tabel. Kita lanjutkan ke bagian berikutnya. Nah, pada bagian ini kita akan mencoba untuk mengisikan satu data pengguna ke dalam tabel pengguna. Caranya, kita pastikan klik nama database-nya, yaitu RestoDB. Kemudian kita klik nama tabelnya, yaitu pengguna. Selanjutnya klik structure untuk ngecek strukturnya. Kalau strukturnya sudah tepat, kita klik insert untuk mengisi datanya. Nah, di sini akan disediakan kolom untuk mengisi data. Ada ID pengguna, nama pengguna, telepon pengguna, username, password, hak akses, dan status. Kita isikan dari ID pengguna. Kita awali dengan angka 1 karena ini baru data pertama. Nama penggunanya atau nama orangnya, misalkan nama saya tulis, boleh huruf besar kecil. Telepon saya tulis. Untuk berpindah dari satu kolom ke kolom yang lain, jangan pakai enter, ya. Username, misalkan saya beri ini untuk kasir, ya. Password kita kosongkan terlebih dahulu. Kemudian hak akses, kita kasih hak akses untuk kasir. Statusnya adalah aktif. Kemudian baru kita berpikir ke password. Password nanti kita akan gunakan MD5, ya. Bagaimana cara membuat script atau membuat enkripsi ke MD5? Mudah, kita pakai jasa online saja, ya. Kita buka tab baru, kemudian masuk ke Google. Ke Google, ya. Kemudian kita tulis saja MD5. Kita enter. Sorry, harus melangkah seperti ini dulu. Nah, kita pilih yang pertama, ada MD5 online generator, ya. Kita klik. Kemudian kita tuliskan
data yang mau dibuat MD5. Misalkan saya buat juga passwordnya kasir. Ini ya, tulisannya kasir ya. Selanjutnya kita klik hash sterling hash ya. Kita klik, maka di bawah akan dibuatkan MD5-nya. Ini kita copy, ingat tadi kasir ya, tetapi di enkripsi menjadi bentuk seperti ini. Nah, setelah kita copy, kita masuk ke tabel pengguna pada bagian password. Kita paste. Ya, maka ini adalah password yang kita miliki, yaitu kasir. Boleh kita tambahkan satu lagi untuk pimpinan. ID pengguna 2. Nama misalkan ya, Mas Anton. Teleponnya saya pakai telepon ini. Terus kemudian username-nya adalah pimpinan. Passwordnya nanti kita buat MD5, hak aksesnya untuk pimpinan. Username sebenarnya bebas ya, asal ingat saja statusnya juga aktif. Selanjutnya kita buatkan password untuk pimpinan. Kembali lagi ke MD5, kita isi di sini, hapus dulu pimpinan agar mudah ya. Kemudian kita klik tombol hash. Ya, sudah dapat password baru untuk pimpinan. Kita copy, kemudian kita masuk ke bagian password, kita paste. Ya, kita sudah mengisikan dua user atau dua pengguna, yaitu pimpinan dan kasir ya. Masing-masing username-nya adalah sama, pimpinan dan kasir. Selanjutnya kita simpan terlebih dahulu, kita klik go. Ya, two rows insert, artinya dua baris sudah dimasukkan. Ngecek, kita klik browse saja di atas, maka sudah dapat dua pengguna, yaitu Subianto dan Mas Anton. Username-nya kasir dan pimpinan, hak akses kasir dan pimpinan. Demikian untuk memasukkan data lewat PHP My Admin. Kita lanjutkan dengan bagian berikutnya ya. Nah, pada bagian berikutnya ini kita mulai bekerja dengan script. Terlebih dahulu, ketika kita membuat sebuah project, yang harus kita siapkan adalah membuat folder project. Nama folder projectnya adalah Sysfo Resto. Silahkan disiapkan pada folder htdocs ya. Kalau kalian menginstal secara default, biasanya ada di C ya. Ini saya masuk ke filenya, ada di C foldernya ya. Kemudian sum masuk, kemudian htdocs. Siapkan sebuah folder baru dengan nama Sysfo Resto. Saya pilih new folder, kemudian saya tulis Sysfo Resto, enter atau klik di sampingnya, maka folder Sysfo Resto sudah siap. Nah, kita cek dengan menggunakan browser. Kita buka tab baru, kita tulis garis miring 2 kali localhost garis miring nama foldernya, yaitu Sysfo Resto. Tekan enter, maka sudah ditemukan foldernya adalah Sysfo Resto. Saya terbiasa menggunakan huruf kecil semua ya, jadi sebenarnya Anda juga bebas huruf kecil, huruf besar, tetapi tentukan yang paling sering Anda gunakan supaya kita terbiasa membuat project dan tidak lupa memanggil sesuai dengan nama folder projectnya. Langkah selanjutnya adalah kita masukkan file template yang sudah bisa Anda download atau yang sudah Anda download dari link yang sudah saya berikan. Kita ambil, sudah ada di folder download saya, yaitu Sysfo Resto. Saya copy, masukkan ke C sum htdocs Sysfo Resto.
kemudian kita paste di sini. Selanjutnya kita ekstrak, klik kanan, tipenya RAR atau WinZip ya. Kita pilih extract here. Maka akan diekstrak ada 1, 2, 3, 4, 5 folder ya. 5 folder sudah diekstrak. Maka di dalam sys4res2 sudah dilengkapi dengan folder-folder pelengkapnya untuk membuat tampilan halaman. Nah, pada tampilan berikutnya atau bagian berikutnya, kita mulai membuat file-file PHP ya, atau file-file sistemnya, file-file programnya. Yang pertama kita akan buat adalah file koneksi. File koneksi ini fungsinya adalah untuk menghubungkan antara database dan tabel yang sudah kita buat dengan halaman webnya. Kita ikuti langkah berikutnya. Selanjutnya kita akan membuat file koneksi tadi. Langkahnya adalah kita menggunakan text editor Notepad++ boleh, dengan menggunakan VS Code juga boleh. Saya menggunakan Sublime ya, Anda bebas gunakan yang mana saja. Start, kita cari Sublime Text. Ya, ini tampilan dari Sublime Text. Kita besarkan, kemudian kita simpan terlebih dahulu dengan nama file koneksi.php. File save atau save as, jangan lupa dimasukkan ke dalam folder project kita tadi, yaitu sys4res2, di C, kemudian di sum, di dalam htdoc. Kemudian kita lihat ada sys4res2, kita masuk. Kita buat nama filenya adalah koneksi. Tipenya adalah PHP. Kita cari di bawah tipe filenya PHP. Kemudian pastikan file name-nya ada extension PHP ya. Ketika tidak muncul extension PHP, kita tambahkan titik PHP di belakangnya. Lalu kita save. Maka ini filenya tersimpan dengan nama koneksi.php. Kalau kita sorot di bawahnya akan muncul tempatnya di mana, di C sum htdocs sys4res2, nama filenya koneksi.php. Nah, sekarang kita tuliskan koneksinya sama seperti ketika Anda membuat koneksi di pemrograman web yang sebelumnya ya. Kurang lebih isinya seperti ini. Ada host, namanya localhost. Kemudian nama user atau nama penggunanya adalah root. Kemudian password belum ada. Nama database-nya adalah restodb. Kemudian berikutnya ini adalah perintah koneksinya. Con ini adalah variabel yang kita buat sendiri. Kemudian koneksi ini atau con ini adalah perintah mysql connect, dengan memasukkan host dari host ini, masukkan user dari user sini, masukkan password dari password sini, masukkan nama database dari database ini, semua dalam bentuk variabel ya. Data-datanya ada di sini. Terus kemudian if tanda pentung $con artinya apa? Jika tidak terkoneksi, tanda pentung itu tidak artinya ya, maka akan muncul pesan koneksi database gagal. Pesan di sini Anda bisa ubah-ubah sendiri ya, bebas. Nah, terus kemudian dilanjutkan mysql connect error. Hati-hati dengan penulisannya, jangan sampai salah. Terus kemudian dirapikan, bisa rapikan dengan klik sama dengannya, sebelum sama dengan tekan tab supaya kelihatan enak dilihat. Kebetulan script baru sedikit, kalau banyak nanti tidak dirapikan, kita sendiri susah ya. Perhatikan penulisannya. Kemudian ketika ada perubahan dan belum kita simpan, ini akan muncul tanda seperti ini ya. Kita simpan dulu, Ctrl S ya. Kalau sudah nggak muncul tanda bulatan lagi, artinya koneksi PHP-nya sudah aman ya, sudah kita buat. Kita cek di folder di web browser ya. Ini sys4res2 yang tadi, kita refresh. Ini filenya sudah terlihat folder-foldernya.
Koneksi PHP ketika diklik tidak akan muncul apa-apa. Kalau muncul apa-apa malah mencurigakan, karena bisa dikatakan ada error ya. Jadi nanti ketika Anda klik koneksi kok ada tulisan yang muncul, mungkin ada kesalahan. Ini saya update, perhatikan lagi penulisannya ya, jangan sampai salah. Nah, demikian untuk membuat file koneksi. Setelah file koneksi berhasil kita buat, langkah selanjutnya adalah kita akan membuat tampilan dari halaman login. Kita siapkan file baru dan kita beri nama dengan nama file index.php. Pilih file, new file, kemudian kita simpan terlebih dahulu, save atau save as. Jangan lupa di folder Anda tadi beri nama index.php. Kita simpan ya. Kemudian silahkan dituliskan skrip yang sudah disertakan di modul untuk index.php nya. Bisa tunjukkan yang sudah jadi ya. Kita rapikan dengan menekan tombol tab. Jadi kuncinya ketika kita buat script, usahakan rapi ya. Ini ada bagian HTML buka, head buka, kemudian ada body buka, ada body tutup, ada HTML tutup ya. Ini file-file yang berhubungan dengan bootstrap-nya. Nah, sementara untuk formnya sendiri, form ini kita buat di bagian ini, diawali dari form ya, kemudian diakhiri ada form tutup. Saya rapikan, saya naikkan. Nah, jadi form loginnya ini kelihatan dari form buka sampai form tutup. Untuk penulisan yang lain jangan sampai salah ya. Nah, ini ada perintah PHP di dalam HTML. Gunanya untuk apa? Untuk ngecek errornya ya. Apabila error nanti akan muncul pesan-pesan seperti ini, error 1 dan error 2. Kemudian ada bagian di form ini, form buka. Yang paling penting adalah ada action, form action seperti kemarin di pembelajaran sebelumnya. Nanti arahnya adalah data dari form login ini akan dikirim ke logincheck.php. Metodenya adalah metode post. Kemudian isiannya ada username ya di sini, input, kemudian name-nya adalah username. Hati-hati, name-nya username, placeholder-nya bebas ya. Kemudian komponen form yang berikutnya adalah password. Ada input, kemudian tipenya adalah password, name-nya password ya, placeholder-nya sekali lagi bebas. Terus kemudian selanjutnya ada tombol login. Ini adalah tombol loginnya. Oke ya, sudah siap, kita simpan, kemudian kita cek tampilannya. Kita masuk ke index di di web browser kita yang tadi, Index is Foresto. Kita refresh, maka akan muncul tampilan formnya. Ketika kita klik langsung login, maka akan muncul pesan ini tidak boleh kosong, tidak boleh kosong ya, seperti itu. Nah, selanjutnya ketika nanti kita isi datanya, username dan password, dan kita klik login, data akan dikirim ke logincheck.php. Sementara logincheck.php-nya belum ada, belum kita buat. Setelah ini kita akan buatkan logincheck.php-nya. Selanjutnya kita akan buat dua buah folder di dalam folder sysforesto, yaitu yang pertama adalah folder kasir, yang kedua folder pimpinan, yang nanti masing-masing kita akan buatkan sementara file index.php.
PHP-nya. Kita masuk ke file explorer, masuk ke folder kalian tadi sys4resto, kemudian buat folder baru dengan nama kasir, kemudian buat folder kedua dengan nama pimpinan. Ya, sudah ada 2 folder, kasir dan pimpinan, untuk nanti masuk setelah login ke masing-masing hak akses. Nah, kemudian selanjutnya kita masuk ke Sublime Text-nya. Kita buat indeks pada masing-masing folder tadi. Pilih file, new file, kemudian isian file indeksnya silahkan Anda tulis sesuai dengan modul yang sudah saya bagikan. Kurang lebih seperti ini isinya. Ya, saya rapikan. Ada perintah baru yang baru Anda kenal, yaitu perintah session. Session start ini digunakan untuk memanggil memori yang tersimpan sementara di sistem. Kemudian ini nanti saya akan jelaskan lebih lanjut ya. Jika isi sessionnya bukan username, maka akan ada perintah seperti ini. Header location index php index php error 1 error 1. Artinya apa? Ketika username-nya tidak diisi atau salah, maka akan dibawa lompat pakai header location itu untuk lompat berpindah ke file index php yang berada satu tingkat di luar folder sekarang dengan mengirim error angka 1, kemudian perintah exit untuk keluar. Tetapi jika username-nya benar, kita ceknya kita baru username ya, maka ini akan ditampilkan data namanya, nama pengguna, kemudian nomor telepon, username, hak akses ya. Kemudian ada link untuk keluar apabila mau keluar ya. Semuanya pakai session, jadi ini data-data disimpan di memori komputer. Kita simpan dulu, masukkan ke dalam folder kasir, beri nama index.php, lihat tipenya bawah PHP ya, kita save. Kemudian kita save as juga, langsung masukkan ke folder pimpinan, beri nama index.php juga ya. Pastikan tipenya juga PHP, save ya. Kalau kita cek sekarang folder kasir dan folder pimpinan sudah berisi file index sama ya. Setelah ini kita akan buat proses loginnya. File selanjutnya yang akan kita buat adalah file login check atau proses login. Kita siapkan filenya terlebih dahulu. Kita buat file baru, kembali ke Sublime-nya atau Notepad++ atau yang lain yang Anda gunakan. Pilih new file, kemudian kita simpan dulu di sys4resto ya. Masuk di folder sys4resto, kemudian kita beri nama login cek, tipenya PHP, jangan lupa dipastikan extensionnya. Nah, lalu silahkan mulai ketik script yang sudah saya sertakan. Kurang lebih scriptnya seperti ini. Diawali dengan include, mungkin namanya connect.db karena tadi namanya adalah koneksi, bisa ganti dengan koneksi. Kemudian session start sama seperti di yang saya jelaskan sebelumnya di halaman indeks di pimpinan dan
kasir. Ini adalah untuk memanggil data yang tersimpan di memori sementara yang dibuat dengan session. Kemudian bagian ini 5 dan 6 digunakan untuk memanggil data yang dikirim lewat form login. Ya, saya kembali. Nah, data yang dikirim dari form login, dari username dan dari password. Tadi sudah saya jelaskan di depan, ada 2 buah name, yaitu username dan password di masing-masing komponen form. Ya, dipanggil dengan nama yang sama, variabelnya sama. Kemudian password yang dikirim lewat form ini akan diubah menjadi MD5. Perhatikan cara mengubahnya, MD5 dalam kurung $password. Jadi password yang Anda tulis di form password itu akan diubah menjadi MD5. Kemudian baris 12 ini perintah untuk memanggil data dari pengguna. QData itu adalah variabel penampung SQL query-nya. Con ini berasal dari file koneksi ya. Nah, berasal dari sini. Kalau ini con, maka nanti selanjutnya yang menggunakan file koneksi ini harus menggunakan $con di query-nya. Kemudian ada perintah select bintang from pengguna, artinya untuk memanggil semua field dari tabel pengguna. Dengan syarat where username sama seperti username yang dikirim lewat form, berarti dari sini. Kemudian dan password sama seperti password yang dikirim, bukan dari atasnya tetapi yang bawah ya, karena sudah diubah menjadi MD5. Kemudian CML MySQL 6 rows ini digunakan untuk menghitung data yang dipanggil dengan query baris 12 itu jumlahnya berapa. Makanya perintahnya mysqli_6 rows dalam kurung $QData berasal dari baris 12 $QData. Kemudian data sendiri ini nanti untuk mengeluarkan data-data yang dipanggil lewat baris 12 disimpan ke array dengan nama array data. Perintahnya mysqli fetch array $QData. Sekali lagi $QData berasal dari baris 12 ya, dari query-nya. Kemudian ini adalah pengecekan username-nya atau penggunanya benar atau tidak. If CML sama dengan 0, artinya dia ngecek baris 14. Kalau tidak ada data yang ditemukan, berarti kan CML isinya 0. Jadi dipastikan jika CML sama dengan 0, maka header location index PHP. Artinya apa? Kita akan dibawa lari langsung diloncatkan ke halaman indeks PHP dengan mengirim ERR bernilai 1. Jika benar, jika jumlahnya lebih dari 0, minimal 1 ya, maka perintah berikutnya di else ini, data-data yang ditemukan, yang pertama adalah data pengguna, nama pengguna, itu akan disimpan ke dalam session dengan nama pengguna. Kemudian data telepon juga akan disimpan di session, artinya disimpan ke memori komputer sementara. Kemudian username juga begitu, disimpan di session username. Hak akses disimpan di session hak akses. Nah, kemudian di sini akan ketahuan hak aksesnya apa. Jika hak aksesnya kasir, maka akan diloncatkan ke folder kasir. Ya. Kemudian jika bukan kasir, maka akan diloncatkan ke folder pimpinan. Ini proses yang terjadi di login check. Sekarang kita simpan, file save, perubahannya sudah tersimpan. Sekarang kita cobakan. Misalkan kita isi data yang salah ya, Subianto, passwordnya kasir. Misalkan passwordnya betul tapi usernya salah. Ini akan muncul Anda tidak punya akses. Dari mana? Dari error 1 ya, ERR1. Kemudian kalau kita pakai data yang benar, misalkan kasir, passwordnya kasir tadi ya,
kita klik login, maka akan masuk ke folder kasir. Ini data yang tadi sudah kita buat, kita tampilkan di indeks masing-masing yang ada di pimpinan dan folder kasir. Keluar kita klik, ini belum ada filenya, nanti kita buat. Nah, sekarang saya back dulu, saya kembalikan ke sini. Kita coba untuk pimpinan. Kemudian passwordnya sama tadi, pimpinan. Klik login, ya masuk ke folder pimpinan ya, kelihatan di sini. Datanya juga kelihatan di sini. Kita klik keluar, belum bisa karena file keluarnya belum ada. Sekarang kita akan lanjutkan dengan membuat file keluar.php. Untuk membuat file keluar.php, yang perlu kita lakukan adalah kita buat file baru terlebih dahulu, file new file. Kemudian kita simpan terlebih dahulu filenya dengan nama keluar.php. Ingat posisinya di folder sysfo resto, bukan di kasir atau di pimpinan. Kita beri nama keluar, tipenya PHP, pastikan extensionnya PHP. Kemudian kita klik save. Maka ini filenya namanya keluar.php. Silakan ditulis script untuk file keluar.php yang ada di modul. Ya, hasilnya kurang lebih seperti ini. Saya jelaskan baris kedua. Session start sama seperti penjelasan sebelumnya, ini digunakan untuk mengaktifkan session sehingga kita bisa memanggil data-data yang tersimpan di dalam memori sementara. Kemudian kita perhatikan di sini ada perintah unset, ada 4 baris. Kemudian di dalamnya ada session nama pengguna, unset session telepon pengguna, unset session username, unset session hak akses. Ini digunakan untuk menghapus semua memori yang tersimpan, data yang tersimpan di dalam memori untuk data nama pengguna, data telepon pengguna, data username dan hak akses, sehingga tidak bisa digunakan lagi. Sessionnya di unset, kemudian sessionnya dihancurkan pakai session destroy. Kemudian kalau sudah prosesnya berlangsung, kita akan dibawa masuk ke file index.php, diloncatkan pakai either location ya, terus mengirim ERR angka 2. Hasilnya seperti apa? Kita simpan dulu, file save. Ya, kita kembali ke browser, kita refresh. Ya, sudah keluar.php, dijalankan dan kita diajak ke index.php mengirim ERR2, ya ERR2. Tulisannya Anda telah keluar dari sistem. Saya ulang sekali lagi, kita back misalkan. Nah, maka akan muncul Anda tidak punya hak akses. Tadi kan backneck bisa ya ketika kita belum ada keluar.php. Karena apa? Karena sessionnya atau datanya masih tersimpan di memori. Tapi kalau sudah di-destroy dengan keluar.php, tidak akan bisa lagi. Nah, misalkan kita mau masuk nih, misalkan pimpinan. Passwordnya pimpinan. Enter atau login, kita masuk ke indeks PHP di folder pimpinan. Ketika kita klik keluar, kita menuju ke file yang tadi kita buat, keluar.php. Klik kembali ke sini dengan mengirim ERR2 untuk memicu tulisan Anda telah keluar dari sistem. Kita back, kita nggak bisa masuk lagi ke index.php di folder pimpinan. Misalkan kita bypass ya, kita tulis langsung foldernya di atas, kasir atau pimpinan, enter. Kita akan tetap dibawa lari ke halaman index.php. Ya, ini keamanan sederhana yang diterapkan untuk proses login. Pertemuan berikutnya kita akan mulai masuk ke dashboard ya. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran kali ini. Salam sukses, sukses untuk Anda semua. Terima kasih.